Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, selamat siang Garut, selamat siang dunia. Lantaran di podcast Ngopi Bareng Abah John ini insya Allah juga ditonton oleh masyarakat sejagat raya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa ya pada siang hari ini. Beliau adalah Direktur RSU Dr. Slamet Garut. Yang pernah Anda dengar dulu juga di podcast ini siapa itu Dr. Slamet, kemudian perkembangannya sekarang demikian pesat, itu patut kita syukuri. Ya, dan ini semuanya itu adalah dibidani oleh beliau, tapi beliau bukan bidan. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi, Pak ya. Betul. Ya saya jadi jangkung begini berkat beliau tadinya. Ditarik gitu. Berkat beliau spesialis ortopedi, beliau direktur rumah sakit Dr. Slamet, dan beliau juga keluarganya dari Waterstone, dari Cibatu. Ya. Warga kita juga. Ya harus kita jaga, ini aset Garut, ini aset nasional, kita jaga ya. Rekan-rekan semuanya, para pirsawan. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, siapa beliau, siapa gerangan beliau, ya. Nah, mudah-mudahan ini juga, tapi mohon maaf nih, saya tidak bermaksud menggurui. Karena saya yakin para pirsawan itu banyak yang lebih luas wawasannya. Kita hanya sharing informasi, mudah-mudahan memberi manfaat, itu saja. Supaya kewajiban saya juga gugur untuk syiar, Pak. Iya. Dan beliau juga adalah seorang muslim yang taat, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi keberkahan, ya. Silakan Pak memperkenalkan diri. Terus ini masyarakat ini nanya, Bapak, kok rumah sakit ngebangun terus gitu? Ada apa sih katanya? Monggo. Ya. Kenalkan dengan gelar Pak. Pak Haji, silakan Pak Haji ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak John, yang saya kenal orang yang terbaik yang boleh saya lihat. Amin, amin, amin. Yang selalu tersenyum, tertawa untuk setiap saat, sehingga tidak kelihatan susah beliau. Saya sangat beratungtang Pak. Saya sangat hormat pada beliau. Iya. Dan juga kepada para pemirsa, pendengar untuk acara pirsawan Pak ya, pirsawan ya, pirsawan. Untuk acara semua pirsawan yang hadir, yang menyaksikan acara ini, saya ucapkan semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semuanya bisa melakukan ibadah di hari ini dengan lebih baik lagi dibanding hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dr. Husodo Dewa Adi, spesialis ortopedi dan trauma. Dan juga sekaligus saya sebagai konsultan tulang belakang. Subhanallah. Dan saya saat ini mendapat amanah untuk memimpin Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Iya, sejak dari tahun Desember 2019 kemarin sampai dengan saat ini. Dan saat ini saya mendapat kewajiban, mendapat tugas dari atasan saya, Pak Bupati, Pak Haji Rudi Gunawan. Saya mendapat tugas untuk bisa meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut ini. Dan terus terang mengenai pelayanan, ini adalah suatu hal yang tidak mudah kita lakukan. Ini banyak sekali yang harus kita perbaiki, Pak, di pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut ini. Bukan hanya sekedar masalah bangunan, sarana prasarana, alat kesehatan, tapi juga menyangkut masalah SDM kita juga. Ini tentunya harus banyak kita perbaiki bersama-sama. Mungkin itu sebagai prakata dulu barangkali Pak John. Itu tertarik juga Pak, tidak mudah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tapi saya terenyuh Pak, saya ingat kepada Allah ketika Bapak katakan saya terbaik itu karena Allah sayang saya. Kalau Allah membukakan aib saya, mungkin Bapak juga akan menjauh dari saya Pak. Allah masih menghalangi aib-aib saya. Ya. Itu karena Allah tuh sayang sama kita, sama saya, sehingga beliau katakan saya ini teman terbaik. Ya Allah, ya Rob, masih engkau halangi aib saya. Makanya rekan-rekan sekalian, juga kalangan jurnalis, hati-hati menulis. Kalau itu gibah atau aib, kita hindari aja lah. Kecuali kalau itu objektivitas, dijamin objektivitasnya, baru kita nulis bro. Nah ini kepada rekan-rekan jurnalis, ini saya punya pengalaman dulu sebagai jurnalis di Papua, kemudian meliput ke Poso, ke Maluku, sampai ke Timur Tengah.
luar biasa. Di Amerika sendiri negara bebas, tidak semudah itu kita men-shooting orang yang meninggal dunia, Pak. Iya. Kita hargai. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Pak. Yang paling susah apa sih pelayanan kesehatan? Dan sekaligus juga pertanyaannya supaya nyambung. Ini masyarakat kalau ke rumah sakit kayak piknik, Pak, satu rombongan Betul. ngantar. Iya. Nah, itu bahaya enggak, Pak? Itu ngabring ke rumah sakit ngantar. Yang sakitnya satu orang, yang ngantarnya 2 RW, Pak. Iya. Nah, kira-kira tolong dihimbau lah, Pak. Tolong dihimbau. Bukan nggak boleh ya, Pak ya. Betul. Monggo, badai besuk pasien, monggo. Tapi tolonglah, silakan. Ya, terima kasih Pak John. Jadi memang tadi seperti saya sampaikan, ini masalah SDM ini yang harus kita bersama-sama kita benahi lah, baik dari rumah sakit maupun juga di masyarakat Kabupaten Garut. Dan tentunya juga masalah SDM itu ada kaitannya dengan masalah pengetahuan gitu, masalah informasi, knowledge seperti itu gitu Pak John. Jadi sering sekali yang menjadi masalah itu adalah antara pengetahuan masyarakat dengan pengetahuan kami yang di rumah sakit itu berbeda. Apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan ternyata tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada kami. Gitu. Jadi seolah kita sudah bekerja keras, tapi masyarakat menilai kita belum bekerja keras. Hal itu yang sering sering menjadi masalah buat kami di rumah sakit kami ini gitu. Karena masyarakat juga mungkin mengharap kita memberikan hasil yang baik gitu, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Namun sebaik mungkin itu tanda relatif ya gitu. Relatif. Mungkin seorang bilang A tapi mungkin yang lain bilangnya E atau D gitu. Ini jadi satu masalah yang harus kita perbaiki sama-sama supaya titik nolnya itu sama antara masyarakat dengan SDM yang ada di kami. Itu ya, tidak ada kesenjangan informasi. Betul. Tidak ada kesenjangan pemahaman ya Bapak. Betul, ya. Pemahaman. Gitu. Sehingga ini kan akibat disparitas kesenjangan pemahaman tentang fungsi dan peranan rumah sakit. Iya. Nah tolonglah, ini saya juga nggak tahu nih Pak, fungsi dan peranan rumah sakitnya kumaha gitu. Ya, rumah sakit kami dapat tugas Pak untuk kami melayani pasien-pasien yang ada di masyarakat Garut. Ini tugas utama kami, karena itu kan pelayanan kesehatan dan menjadi tugas pokok di pemerintah Kabupaten Garut gitu. Tapi kan ada istilah rumah sakit rujukan. Rumah sakit Bapak ini rumah sakit rujukan, itu maksudnya bagaimana Bapak? Jadi rumah sakit rujukan itu bahwa kami ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan untuk Kabupaten Garut. Jadi kalau ada masalah-masalah tentang penyakit yang ada di daerah-daerah, yang ada di kecamatan-kecamatan ataupun di desa-desa terpencil, itu diarahkan kepada tempat kami, seperti itu gitu. Oh, sebagai rujukan. Ya, gitu. Tapi kan Bapak juga banyak memiliki dokter spesialis, apa saja Pak yang Bapak miliki di sana? Ya, jadi saya balik lagi sedikit untuk masalah rujukan. Ini kan menjadi suatu masalah bagi kami di rumah sakit kami ini. Iya. Kami berharap yang dirujuk kepada kami itu adalah pasien-pasien betul-betul berat, Pak. Pasien-pasien yang betul-betul memang memerlukan pelayanan yang sangat spesialis di situ. Iya. Karena kita rumah sakit kami didukung oleh tenaga dokter spesialis gitu. Jadi sering sekali yang datang kepada kami itu adalah pasien-pasien yang sebetulnya bisa ditangani oleh puskesmas, ditangani oleh klinik-klinik yang ada di daerah-daerah yang ada di puskesmas atau di kecamatan-kecamatan. Sebetulnya bisa ya Pak ya? Sebetulnya bisa ditangani di sana. Tapi gitu. Didatangkan ke rumah sakit. Nah, didatangkan ke rumah sakit. Jadi akhirnya rumah sakit jadi istilahnya tempat pelimpahan untuk semuanya gitu. Pada harapannya saya bahwa rumah sakit itu tangani dulu di puskesmas gitu ya Pak. Betul. Nah inilah pemahaman ini yang perlu saya sosialisasikan lagi kepada masyarakat, pada puskesmas, pada klinik-klinik itu, bahwa rumah sakit itu bukan semua pasien dikirim ke rumah sakit, tapi ada pasien-pasien yang memang betul-betul berat, yang perlu penanganan khusus baru dikirim ke rumah sakit gitu. Tapi kasus-kasus yang lain yang ringan sebaiknya sih ditangani saja di puskesmas atau di klinik-klinik. Itu. Tapi kan di satu sisi dengan banyaknya pasien, pendapatan juga bertambah rumah sakit. Memang satu sisi hal itu juga diakui betul. Diakui. Gitu. Tapi di sisi yang lain itu tidak meningkatkan kualitas pelayanan kami gitu. Ya karena terlalu banyak terlalu banyak yang itunya yang istilahnya penyakit-penyakit yang sederhananya seperti itu bisa ditangani di tingkat puskesmas. Gitu. Dan berikutnya akan menyulitkan bagi pasien-pasien yang memang betul-betul berat untuk masuk rumah sakit karena tempatnya penuh. Iya. Nah, itu barangkali kenapa selama ini banyak keluhan. Nah, sekarang alhamdulillah nih. Makanya jangan dulu gibah, jangan dulu suhudon.
kok saya ini Pak John katanya sampai di emper tidur karena kamar penuh sampai nunggu di UGD katanya. Nah itu masalahnya begitu bro. Masalahnya itu banyak pasien yang sebetulnya mah kayak saya ini gatal-gatal ya. Saya ini mau ganti kulit Pak. Tapi jadi buduk begini ya, mungkin alergi. Nah itu di puskesmas bisa. Betul. Nah saya juga tadinya mulai pengen ke rumah sakit, tapi saya pikir malu malah. Malu ya. Ya mau ganti kulit kayak Michael Jackson, nah, uangnya kurang, akhirnya jadi buduk Pak. Gatal-gatal. Nah, terus saya ke puskesmas. Cenah Pak John nu kieu mah di dieu we, nya syukurlah. Daripada saya ke rumah sakit, era ketemu Dokter Husodo ketawain. Cek Dokter Husodo, cing atuh penyakit nu elit. Ya enggak ada istilah penyakit elit, enggak ada apa. Semua penyakit itu harus kita sembuhkan. Dan semua penyakit itu bukan aib bro, tapi penyakit harus disembuhkan. Ya itu kata Dokter Husodo, saya juga banyak belajar loh. Sebelum podcast ini tanya-tanya beliau ya. Ya, saya juga banyak belajar dari beliau. Kalau berbicara masalah kedokteran, masalah kesehatan, itu dari beliau. Nah, ya sekarang ya supaya wawancara teu kaku teuing teh ya pengetahuan. Nah itulah yang penting. Jadi orang tidak sempat masuk atau harus menunggu, terpaksa harus menunggu kamar kosong karena banyak pasien yang sebetulnya bisa ditangani puskesmas. Ya saya tidak bermaksud menyalahkan institusi dinas kesehatan, tidak. Saya juga berbaik hati dengan ibu dokter sekarang di kepala dinas yang solehah. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin. Insya Allah dengan Bu Dokter nanti saya akan ikut podcast di sini, Bu Dokter Kepala Dinas Kesehatan ya. Kita ngobrol bareng. Ya ini semuanya itu kan manusia nggak ada yang sempurna. Demikian juga antar lembaga bro. Betul. Tidak ada yang sempurna. Nah oleh kita duduk bareng lah satu meja. Ngopi bareng Abah John. Nah kemudian Pak. Itu ya masalahnya kunci masalahnya sudah jelas nih masyarakat mohon jangan dulu suhudon ya jangan dulu gibah ya tapi kita selusuri klarifikasi ya tapi kalau curiga boleh aja nggak ada sanksi hukumnya ya yang nggak boleh itu kita menuduh ya Gimana Pak ini rumah sakit Dr. Slamet ke depan ini bangunan yang di seberang jalan sudah jadi apa saya yang resmikan terus ya Pak? Bisa. Nah itu gimana untuk apa itu Pak? Ya, jadi untuk bangunan depan ini memang masih belum berfungsi Pak John. Iya. Kita harus menyelesaikan lagi supaya bangunan betul-betul berfungsi, supaya ada sertifikat layak fungsinya. Oh ada sertifikat juga? Ada Pak kali itu. Gitu. Dari Kemenkes itu Pak? Dari Kementerian PUPR gitu. Nanti kan kita harus punya hal itu dan kita memang yang pertama kita lakukan pada tahun ini pada semester kedua tahun ini kita mencoba untuk membangun jembatan penghubung Pak. Dari atas? Dari atas Pak. Luar biasa, iya. Menjadi di atas jalan menghubungkan antara bangunan yang baru. Semacam flyover ya di viaduk di bawah ada mobil ya. Betul kayak begitu Pak, gitu. Kita bangun. Terus mungkin juga ke depan di rumah sakit Bapak ada helipad gitu ya. Untuk jadi saya dari sini saya naik helipad aja. Maunya gitu. Nah itu, jadi ada flyover dan insya Allah tidak ada yang mustahil kalau Allah mengizinkan. Beliau juga akan bangun helipad dari bawah kelihatan H itu. Wah, ini helipad rumah sakit. Iya. Regeg lah, rumah sakit naik heli. Nah itu gimana Pak? Kok harus nunggu izin segala macam Pak? Ya karena untuk bangunan berfungsi kan harus ada izinnya Pak gitu. Jadi kita bangunan untuk apalagi untuk dipakai untuk umum buat masyarakat tidak ada izinnya. Jadi kita harus ada izinnya. Jadi kita usahakan pertama bangun dulu jembatan antara bangunan baru dengan bangunan lama. Oh jembatan ya? Ya jembatan penghubung pasien Pak, bukan jembatan orang. Tapi ini untuk pasien. Jadi nggak boleh untuk selfie Pak ya? Oh iya nggak boleh sebetulnya. Jembatan penyeberangan pasien. Nah ini ada keluhan lagi Bapak. Alhamdulillah nih supaya tidak ada dusta di antara kita. Lo untuk nebus obat itu kadang-kadang di rumah sakit tidak ada. Tapi di luar ada. Coba tolong dijelaskan Pak supaya tidak ada fitnah ya.
Nah, ini jadi satu hal yang sangat menarik, Pak. Ini soalnya masalahnya bukan masalah sederhana, ini masalah rumit menurut Iya, saya, iya, Pak, tapi gitu. sebelum kita bicara masalah rumit, mohon izin nih, Oh ya, saya ngopai oh dulu, ya, ngopi iya, dulu. ngopai dulu. Ini Pak, Oh ya, legek, lagi dulu. ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngopi, tapi jangan lupa kata Dokter Husodo sebelum ngopi pagi-pagi minum air putih hangat. Nah, itu Nah, sehat ya. minum air putih hangat, bahkan kata Dokter Husodo juga nih, kalau kita minum 1 gelas kopi, ya Pak ya, Bapak Iya. pernah bilang ke saya, tolonglah imbangi 3 gelas kopi. Nah Dok, kalau saya 1 ember kopi, berarti 3 ember ya? Air putih 3. Nah, kalau saya, ini kata dokter loh, bukan saya Kobe nih Pak. Kan sering ngobrol kita di Iya. masjid Pak ya. Mhm. Dok, kalau kopi gimana? Boleh katanya. Minum air putih dulu. Nah, ideal nama John katanya. Beliau bilang John 1 gelas kopi imbangi dengan 3 gelas air putih. Nah, kalau saya 1 ember gimana? 3 ember ya. Nah, baik, sekarang karena kita udah refresh, Iya. silakan. Ya, untuk masalah obat ini sering jadi masalah, menjadi keluhan terutama bagi pasien-pasien BPJS, Pak. Oh Karena iya. BPJS kan mensyaratkan bahwa rumah sakit harus menyediakan semua obat yang diperlukan bagi pasien-pasien yang datang berobat ke rumah sakit. Dan obat ini ternyata tidak sederhana, Pak. Kita tidak seperti kita membeli pisang goreng gitu, Bang, gitu. Tidak seperti membeli gehu, Pak ya? Nah, betul, kayak gitu. Jadi ini ada kaitannya mungkin dengan pihak distributor obat, ada kaitannya dengan pabrik obatnya. Keterlambatan. Ya, ada kaitannya juga dengan kebijakan dari pihak distributornya, kebijakan dari Kemenkes masalah obat, dan lain-lainnya seperti itu, banyak sekali hal yang dibutuhkan. Iya. Jadi yang sering jadi masalah bahwa kita pengen obat itu ada, cuman obatnya itu tidak ada, Pak. Gitu. Jadi obat-obat yang ada di rumah sakit kita udah sesuaikan itu obat-obat yang sesuai dengan formularium kebutuhan, disesuaikan dengan formularium nasional, dengan formularium rumah sakit. Jadi kita obat udah kita siapkan obat-obat itu, jenis obatnya apa, ini apa, disiapkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk BPJS seperti itu. Hanya masalahnya ini di pihak supply chain-nya ini yang kita yang sering jadi masalah gitu. Jadi kadang-kadang ada 1 atau 2 obat itu sudah tidak diproduksi. Dihentikan. Dengan 1 atau 2 alasan yang saya kurang mengerti oleh pabriknya gitu. Dan ini berakibat bahwa kita tidak mendapatkan obat ini. Dan akhirnya kita harus membeli obat yang istilahnya obat yang paten gitu. Bukan obat generik gitu. Iya. Nah, kalau kita beli obat yang paten, tentunya kita harga obat jauh lebih tinggi dibandingkan obat yang generik. Meskipun generik dan paten sebetulnya khasiatnya sama ya Pak ya? Iya, karena isinya kan sama. Ya, hanya kemasan ya. Hanya kemasannya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya kita harus membeli obat yang di luar obat yang generik itu. Tentunya ini memerlukan cost yang lebih tinggi lagi. Iya. Jadi selama ini kita berusaha untuk tutupin Pak, untuk obat-obat itu kita keluarkan dari kantong sendiri. Walaupun itu sebetulnya tidak ada di formulariumnya, tidak ada di dalam anggaran kita tuh tidak ada gitu. Wah, gitu. Itu berarti cost lagi keluar Pak ya? Iya, cost lagi kan kayak gitu untuk menutupi obat-obat yang paten itu untuk bisa diberikan kepada pasien-pasien kami. Ini jadi masalah. Sebetulnya saya menginginkan ada suatu forum komunikasi antara rumah sakit, daerah dengan pihak BPJS, dengan pihak distributornya, dengan pihak pabrik obatnya, dengan pihak Kemenkesnya semua gitu. Jadi, sehingga diyakinkan bahwa obat itu tetap harusnya ada terus gitu sepanjang tahun itu tuh gitu. Ya insya Allah mungkin ke depan kita panggil dari rekan-rekan dari Bapak dari BPJS ya. Ya BPJS Ya, kita panggil ya. Kita nggak kesulitan ini gitu karena kita akhirnya harus membeli obat keluar. Nah tadi Pak belum terjawab dokter spesialis apa aja yang Bapak miliki ya? Oh, dokter spesialis kita kalau ini sudah cukup komplit Pak sebetulnya. Kita ada dari penyakit dalamnya, dokter anaknya, dokter bedah, dokter kebidanan, dokter anestesinya, dokter bedahnya juga sekarang udah macam-macam Pak. Ada dokter bedah umum, ada dokter bedah ortopedi seperti saya, dokter bedah urologi juga sudah ada. Urologi Pak ya? Iya, kayak gitu. Kemudian dari
ada lagi yang THT-nya, THT ya. mata, kemudian THT mata, sarafnya juga ada, gitu. Luar biasa. Jadi Tapi udah, kenapa Pak ada istilah dokter kulit dan kelamin satu gitu, kulit dan kelamin. Dokter ahli kulit dan dokter spesialis kulit dan kelamin. Kenapa kok satu ya dua item kulit dan kelamin tapi satu dokternya gitu. oh itu ya. Aduh saya kurang tahu itu kenapa dijadiin satu ya. Ada kata Pak itu Oh, karena kulit dan kelamin. tidak ada kelamin tanpa kulit. Ya itu jangan terlalu serius Pak kita. Menempel di mana kalau nggak ada kulit? Iya. Betul. Ya itulah barangkali rekan-rekan para pirsawan ya. Fenomena obat sudah terjawab. Tadi fenomena ngabring ke rumah sakit seperti piknik sudah terjawab. Iya. Terus satu lagi fenomena pasien harus di emperan UGD juga karena tempat penuh sudah terjawab. Nah sekarang apalagi ya Pak yang belum saya tanyakan nih. Oh ya Pak, beberapa hari Rabu insya Allah kita memasuki tahun baru Hijriah 1445. Bapak memaknainya gimana? Ya silakan. Bapak memaknainya gimana tahun baru Hijriah? Kita berhijrah Pak ya dari, ya mohon maaf ini kalau sependek pengetahuan saya, berhijrah dari yang baik ke yang lebih baik. Nah Bapak juga mungkin punya satu, saya nggak katakan berhijrah dari yang jelek ke yang baik Pak, kalau untuk level Bapak. Berhijrah dari yang sudah baik ke yang bukan lebih baik, paling baik. Dalam struktur kaidah bahasa Indonesia paling baik itu nggak ada yang ngalahin lagi Bapak. Ke yang baik, kita melewati yang lebih baik, tapi ke yang paling baik. Sebagai penutup silaturahim kita kali ini, dengan satu saya ingatkan, ini tidak menggurui ini. Banyak ini pirsawan yang sudah doktor, terus udah punya gelarnya luar biasa, yang berwawasan luas, masalah saintis, masalah kesehatan, ya. Tidak menggurui, hanya sharing aja. Dan yang penting kepada masyarakat yang tadi itu, tolonglah jangan dulu suhudon, kita familiar. Itu Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana konsep Bapak dari yang baik ke yang paling baik? Ya, gitu. Silakan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Iya. Di tahun itu kan kita mendapatkan ya seperti pengalaman dari Nabi Muhammad bahwa kita berusaha lebih baik lagi Pak. Gitu. Iya. Saya percaya bahwa SDM di kami ini semuanya sudah baik Pak. Sudah baik ya. Sudah baik semuanya. Tinggal ke yang paling baiknya gimana? Nah gitu. Hanya kita perlu ada sedikit peningkatan Pak. Gitu. Seperti misalnya contoh yang sering dikeluhkan oleh masyarakat itu bahwa kita tuh pegawai kita masih kurang senyum, masih kurang salam dan sapanya masih kurang. Cuman saya bisa maklumi hal itu Pak. Saya juga mohon Pak Joni bisa memakluminya karena jumlah pasien kita sangat banyak Pak. Iya. Jumlah pasien kita sangat banyak, akhirnya dan pegawai kita juga yang masih sedikit lah gitu, masih minimal. Kita jumlah pegawai masih belum begitu banyak sebetulnya untuk perawat-perawat kita, untuk dokter juga kita masih agak kurang. Sehingga akhirnya mungkin karena beban kerja yang terlalu berat sehingga akhirnya senyum, salam dan sapa itu kurang di situ. Cuman saya berharap dengan adanya kita kerjasama di semua sektor gitu, kita semua sosialisasikan betapa beratnya beban rumah sakit, hingga ini beban kita dibagi rata Pak dengan semua pihak-pihak kesehatan yang ada di sekitar Kabupaten Garut ini. Contohnya seperti tadi, mungkin kalau ada pasien itu tidak tiba-tiba langsung dikirim ke rumah sakit, kan seringnya dari ambulan desa, ambulan membawa pasien ke rumah sakit tanpa ada rujukan yang jelas dari puskesmas, yang kita perbaiki lagi ke depan. Kemudian juga di puskesmasnya kita perbaiki lagi sehingga beban rumah sakit itu bisa terbagi rata sehingga beban kita ini bisa ditolong lah teman-teman semua yang ada di Kabupaten Garut, sehingga akhirnya mudah-mudahan itu pasien akan bisa lebih terkontrol, pasien betul-betul yang kurang betul-betul yang gawat lah, betul-betul yang darurat, yang spesialistik yang kita tangani di rumah sakit kami, dan akhirnya beban kami bisa sedikit berkurang dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih ramah lagi, lebih sopan lagi, dan segalanya lebih lagi lah untuk hal tersebut.
seperti itu. Itu harapan saya seperti Amin itu. ya rabbal alamin. Tadi juga Bapak ya prinsipnya beliau juga nggak menyalahkan desa ya, nggak menyalahkan ambulan apalagi nggak punya dosa Pak. Iya. Cuman ini ada yang lucu Pak, ketika simpang siur ambulan desa pada datang, nah, di suatu desa nggak perlu saya sebutkan lah desanya. Eta kumaha ambulan menikulang anting wae ke rumah sakit. Ini cenah Pak Jon, lamun teu kieu cenah ira ieu ambulan dipakainya. Cik atuh ai penyakit kieu makan di pustu oge bisa, di pos pembantu kesehatan. Nya cenah mun teu kitu ira cenah dipakena ieu cenah. Da saya juga hayang ngasaan bensin. Nah itulah kita saling memaklumi ya. Iya betul. Ya cenah alhamdulillah masyarakat di sini sehat-sehat. Nah, penyakit itu memang Pak Jon tahu di pustu oge bisa. Tapi mungkin ira cenah ambulan dipakai lah. Nah itu barangkali Pak. Betul. Nah oleh karena itu mungkin ada keseimbangan dan sebagainya. Dan saya juga mohon izin tidak menggurui kalau saya nyerepet-nyerepet masalah ilmu kedokteran kesehatan. Nah, kan sebelum saya panggil beliau juga diam-diam saya belajar dari beliau, Pak ari ieu naon Pak, ieu naon. Akhirnya bisa nanya ya Pak ya. Iya. Kalau gitu saya juga mungkin nggak bisa nanya. Cek Pak Husnul dalam hati wartawan bodoh. Baik, terima kasih. Ini tadi ucapan ucapan selamat Muharram juga bisa Anda simak di garutnews.com. Lumayan iklan. Canda Pak. Iya. Ya, bisa disampaikan. Kemudian terima kasih. Mohon maaf ini bermanfaat. Saya ngopi bareng Abah Jon ya, membangun peradaban yang berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Sekian, kita rehat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi.